Shalom, selamat malam Opa, Oma, sahabat PKRU, GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yola Monsani Runtu, anggota PKRU Jemaat GPIB Bahtera Kasih, Bekasi. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKRU. Saya dan PKRU GPIB membaca Alkitab bersama. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SBU, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena sampai malam hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan juga diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman percaya kami kepadamu, bahkan bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini, Selasa tanggal 9 April 2024, terambil dari kitab Yesaya 13 ayat 9-22 yang menyatakan, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam, pada hari murkanya yang menyala-nyala, seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya,
dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan malam saat ini dari Sabda Bina Umat dengan judul Kekuasaan yang Menghancurkan. Sudah tersebar beberapa video viral tentang pegawai minimarket yang harus meminta maaf ke pelanggan melalui media sosial. Ada pelanggan yang mencuri dan ada juga yang merendahkan hingga berlaku tidak sopan terhadap para pegawai minimarket. Namun, ketika pegawai marah dan berusaha membela diri, akhirnya mereka sendiri yang harus minta maaf karena mereka tidak mempunyai kekuasaan. Hanya karena pegawai biasa, mereka harus menanggung malu dan meminta maaf kepada pelanggan yang sudah berbuat salah. Semua karena kekuasaan. Kengerian tampak dalam bacaan kita malam hari ini. Di dalamnya tertulis berbagai peristiwa mengerikan yang akan dialami Babel, dari orang tua hingga anak-anak mereka, sebagai tanda bahwa Allah benar-benar meratakan Babel hingga tidak tersisa. Nubuatan itu memang terjadi dan Babel sudah tidak ada lagi. Kita perlu menyadari bahwa tulisan ini muncul di tengah-tengah peperangan besar antar bangsa. Dan bagi bangsa yang tidak memiliki kekuatan apapun seperti Israel, nubuatan Yesaya ini menjadi dorongan besar agar mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah dan menyadari betapa rapuhnya hidup mereka tanpa Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu adalah segelintir korban dari besarnya perebutan kekuasaan antar bangsa. Mereka menjadi kaum yang tertindas dan tak berdaya, sehingga Tuhan mengambil sebuah jalan agar mereka dan berbagai bangsa dapat terlepas dari belenggu penjajah. Kisah ini ingin menjelaskan kepada kita agar tidak terlena pada kekuasaan, karena kekuasaan sekecil apapun dapat menghancurkan orang-orang yang tidak memiliki daya. Oleh sebab itu, mari hidup dengan kesadaran bahwa kita semua rapuh, baik yang kaya atau miskin, pejabat atau tidak memiliki status sosial. Dengan kesadaran demikian, kita dapat hidup dalam kedamaian dengan semua orang. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau nyatakan kepada kami di malam ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa buat PLK PKLU GPIB di mana saja berada.
Tuhan Yesus, berilah opa-oma kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk tetap dekat Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus Dewan PKLU KPIB, berilah mereka kesehatan dan kekuatan serta tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, mulai dari aparat tertinggi hingga aparat terendah. Berkatilah mereka dan mampukan mereka agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan hati yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami semua dan ampunilah semua salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah doa dan renungan malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.